terhormat Kepala SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan, yang kami hormati Dewan Guru yang berbahagia pada hari ini. Salawat beriring salam mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan seni pada hari ini. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, langsung saja izinkan saya sebagai MC pada hari ini untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama itu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari kepala sekolah, dan yang terakhir penutup. Baiklah teman-teman, untuk membuka acara pembukaan pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Putri Bian. Hadirin mohon berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin mohon duduk kembali. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat beliau kita bisa hadir di kegiatan pembahasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW yang membawa kita dari dalam kegelapan menuju nikmat yang terang seperti saat ini. Bapak Ibu dan staf TU SMP Negeri 15 yang saya hormati, pada hari ini menerima masukan, menerima budaya positif yang akan dilakukan oleh rekan kita. Semoga apa yang dilakukan nanti oleh Ibu Resi itu bermanfaat bagi kita ke depannya, dan ini akan berimbas positif bagi kita semuanya. Dan kita berharap apa yang dilakukan hari ini akan menjadikan sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan buat beliau. Semoga beliau bisa nanti mencapai GP, tidak ada lagi kata CP, tidak menjadi GP, dan bisa berhasil untuk lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Adalah amin ya rabbal alamin.
Ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa apa yang kita lakukan itu akan selalu menghasilkan yang berbentuk positif. Jangan kita beranggapan apa yang kita lakukan itu sebuah kelelahan, tapi itu adalah sebuah langkah awal. Karena kita seorang guru itu selalu dituntut untuk kemajuan. Karena kita jangan selalu lari di tempat. Kita harus selalu melangkah lebih maju. Siapa tahu ini adalah ada hikmah di balik ini semua. Dan saya berharap ini adalah motivasi untuk kawan-kawan semuanya bahwa kita akan bisa seperti ini. Kita akan selalu ada didukung oleh teman-teman kita. Kita tidak berdiri sendiri. Kita akan selalu ada orang-orang yang lain. Nanti mungkin selesai ini ada Ibu Pipa, ya kan, ada Ibu Resi dan kawan-kawan itu juga seperti itu. Kemarin ada yang pendidikan PPG itu ada Ibu Rizka, Pak Nura, mereka siap bantu kita semua. Dan kita harap apa yang kita lakukan di Polisi hari ini akan membawa budaya positif yang membuat kita punya energi full untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ke depannya. Misalnya yang saya sampaikan, dan saya terima kasih dengan Polisi sudah mau berbagi dengan teman-teman di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke acara inti, langsung saya serahkan kepada Ibu Resnaini. Ibu dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini saya meminta izin lagi kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk memberikan materi pengimbasan modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi di sekolah kita bertatap muka, ya, kemudian bisa berkumpul dengan saya dengan pemberian materi modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua hingga di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama saya meminta maaf kepada Bapak Ibu guru semuanya, ya, karena telah mengganggu aktivitas proses belajar mengajar Bapak Ibu semuanya. Dari beberapa hari yang lalu saya sudah mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berdiskusi tentang kegiatan saya, yaitu dalam mengikuti calon guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu guru semuanya, langsung saja ya. Di sini saya akan menyampaikan materi pengimbasan modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 9 di SMP kita sendiri, SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan, dengan saya Ibu Resnaini SPD. Sebelum kita memulai kegiatan acara ini, Bapak Ibu guru ya, di sini supaya lebih fokus menerima materi dari saya, supaya lebih semangat, kita permainan terlebih dahulu. Mau? Oke, permainannya gampang sekali ya Bapak Ibu. Permainannya cuman menjawab pertanyaan saya tentang angka yang saya berikan. Cluenya adalah single itu sendiri, double itu berdua. Ya, kalau single sendiri, double itu berdua. Oke, jadi langsung saja saya kasih pertanyaan ya. Kita contohkan dulu. 1 ditambah 1 adalah berapa, Bu? 2, betul. Ya, oke, lanjut. 2 ditambah 2 berapa, Bu? 4. Kata Ibu Putri 2 ditambah 2 4. Yang lain? 8. Ada yang lain? Ibu Pipa dan teman-teman jawab 8. Siapa lagi tadi Bu Evi?
2. Ada lagi? Yang lain? Ibu kepala berapa jawabannya Bu? 2 ditambah 2? 2 tambah 2. Ya. Kenapa? Ya, kita ulang kembali dengan cluenya ya. Single itu sendiri, double itu berdua, ya. Jadi 2 ditambah 2 adalah benar sekali Blackpink. Adalah 2. Oke, tepuk tangan untuk Blackpink. Sekali lagi. Tadi apa? Single itu sendiri, double itu berdua. Oke, kita tes. Kita tes satu kali lagi ya. 20 ditambah 5 berapa? Single itu sendiri, double itu berdua. Ya, 20 ditambah 5 berapa? 3. Yang belakang berapa? 3. Nampaknya sudah paham, sudah fokus. Iya. Iya, betul. Alhamdulillah sudah fokus semua. Jawabannya adalah 3. Betul sekali. Jadi kalau single itu sendiri, double itu berdua. Apa alasannya menjawab 3, Bu Putri? Karena kalau 20 itu tadi berdua, 5 tadi single. Betul sekali. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Iya, sudah semangat. Ya, berarti kalau sudah fokus semuanya, langsung saja kita memasuki materinya. Jadi di sini tidak usah lewatkan saja karena semuanya sudah kenal pada saya ya. Oke, pada hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang budaya positif, kira-kira yang terbenak di pikiran Bapak Ibu guru budaya positif itu apa sih? Hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik kata Pak Nugraha. Ada yang lain? Perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Masih ada? Berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Ya, baik semuanya benar ya. Semuanya benar. Hal-hal yang baik, sesuatu yang baik, berbagi ilmu yang baik. Jadi di sini budaya positif. Budaya adalah kebiasaan. Ya, positif adalah ya hal-hal yang baik. Jadi budaya positif adalah kebiasaan sesuatu yang baik. Jadi itu budaya positif. Nah, kemudian tujuan saya mengimbaskan tentang budaya positif adalah guru atau wali kelas dapat menerapkan budaya positif di kelasnya untuk melatih tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik di lingkungan kelas dan sekolah. Pengimbasan budaya positif dalam pembelajaran dapat meningkatkan daya nalar peserta didik. Itu tujuan aksi nyata pengimbasan implementasi budaya positif. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita mengetahui budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita, seperti mana sudah saya jelaskan dengan Bapak Ibu guru beberapa hari yang lalu, bahwa tugas kita sebagai guru adalah menuntun tumbuh kembangnya anak. Menuntun anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Jadi menurut Pak Ki Hajar Dewantara bahwa tugas kita adalah menuntun tumbuh kembangnya anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kemarin saya sudah memberikan materi sebelum ini ada kemarin bahwa tugas guru adalah menuntun, diibaratkan dengan sebagai seorang petani kebun. Nah, petani kebun apa tugasnya?
Tugas petani kebun adalah merawat tanaman. Bagaimana supaya tanaman tadi bisa menghasilkan hasilnya bisa maksimal, ya. Jadi itu tugas petani kebun. Begitu juga tugas kita sebagai seorang guru. Tugas kita sebagai seorang guru tentunya menginginkan anak-anak kita berhasil. Baik, konsep budaya positif. Nah, di sini konsep budaya positif yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, segitiga restitusi. Ya. Lanjut, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, Bapak Ibu ya, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kemudian kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Merangkum dari pemikiran KHD dan Dian Gosen, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi itu disiplin. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu di sini apa sih disiplin itu? Sependapat tidak dengan Bapak KHD dan Dian Gosen? Gimana Pak Nugraha? Menurut Bapak apa kata disiplin? Halo, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, disiplin itu adalah sesuatu hal yang biasa kita lakukan dan baik untuk kebaikan kita, seperti kita dapat bertanggung jawab dengan hal-hal yang telah kita lakukan nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nugraha. Ya, disiplin positif, sesuatu yang ada yang baik ya, yang kita lakukan yaitu tentang tanggung jawab kita, tanggung jawab. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, dengan anak-anak juga sudah kita terapkan semua melalui simbol lagu yaitu dimensi profil Pancasila. Semuanya sudah hafal dan sudah kita terapkan bersama anak-anak kita. Yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia. Apa contohnya Bapak Ibu? Contoh beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Apa contohnya? Iya, kita melaksanakan sholat berjamaah di sekolah, itu sholat duha. Itu sudah kita lakukan. Kemudian mandiri. Apa contohnya? Mandiri? Apa Bu Putri? Iya, mengerjakan tugas secara mandiri ya, mempunyai tanggung jawab. Kemudian bernalar kritis. Nah, seseorang yang bernalar kritis ini kira-kira yang bagaimana kalau untuk anak kita? Bernalar kritis. Tidak disuruh tapi sudah punya inisiatif sendiri. Iya, dia mempunyai ide ya, mempunyai ide-ide yang cemerlang. Itu seseorang yang bernalar kritis. Ini tentunya kita temui dalam kehidupan sehari-hari dengan peserta didik kita. Anak-anak kita itu semuanya mempunyai bakat masing-masing ya. Jadi itu ada di anak kita. Kemudian berkebinekaan global. Contohnya apa berkebinekaan global? Iya, menghargai adanya keberagaman budaya. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika, jadi bermacam-macam budaya, bangsa. Nah, itu di situ kita menghargai berbagai macam budaya, yaitu kebinekaan global. Kemudian gotong royong, ya. Dimensi gotong royong yang sering kita terapkan yaitu banyak sekali ya Bapak Ibu semuanya. Ya contohnya
Piket. Nah, seperti Bapak Ibu, piket umum ya. Kalau kita sesama guru apa? Saling membantu, berkolaborasi atau kerjasama, itu termasuk gotong royong. Kemudian kreatif. Nah, gimana yang kreatif ini Bapak Ibu contohnya? Kreatif apa contohnya? Saudara kita? Iya, bisa menghasilkan karya. Anak kita itu banyak yang mempunyai bakat-bakat tersendiri. Ada yang pintar menggambar, ada yang pintar menyanyi. Nah, kemudian ada lain-lain lah. Itu termasuk biasanya guru prakarya yang tahu ini, yang banyak mengetahui maksud saya. Kemudian ini disiplin positif. Disiplin positif ini yaitu melalui teori kontrol, teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini coba saya minta 2 orang untuk maju ke depan. Kita contohkan dulu. Boleh Bu Besti 1, Ibu Rinda 1, boleh? Ya. Oke, misal ya, ini anggap barang yang paling berharga. Anggap aja ini emas ya, karena emas yang paling berharga di tempat kita ini. Jadi Ibu Vera pegang ya, pegang ini emas, kemudian Ibu Rike, apapun yang Ibu lakukan sehingga emas ini dapat di tangan Ibu. Kira-kira bisa nggak Ibu merebut emas ini di tangan Ibu Vera? Silakan Ibu Rike. Bagaimana? Apa pakai trik-trik rayuan? Yaitu menghindari hukuman. Ya, kalau saya tidak membersihkan yang Ibu suruh, maka saya dihukum lebih lagi. Atau kamu besok datang jam sekian sampai jam sekian, kalau tidak kamu akan dihukum ini. Jadi anak tersebut itu menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, di mana misal kita memberi pertanyaan kepada anak-anak, jika kamu bisa menjawab pertanyaan Ibu, maka kamu Ibu kasih permen. Berarti anak tersebut yaitu bukan ada di motivasi intrinstiknya, dia cuma mikir saya kalau bisa menjawab akan mendapat permen dari ibu guru, ya, itu mengharapkan imbalan atau mendapatkan imbalan tadi. Kemudian untuk motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri berarti dia timbul dari dalam hatinya sendiri, keinginannya sendiri. Oh, ini baik, ini memang saya yang harus melakukannya. Ada keyakinan di dalam dirinya. Ya. Jadi itu ada nilai-nilai kebajikan terdapat di dalam motivasi intrinsik ya. Kemudian keyakinan tadi yaitu keyakinan kelas yang sudah ditanam. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan baru, yaitu 5 posisi kontrol. Pertama, sebagai penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, sebagai pemantau. 5, sebagai manajer. Nah, kemudian ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ini terpotong dikit Bapak Ibu. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, yaitu adanya 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Oke, kita kenali dulu 3
3 motivasi perilaku manusia. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu, ini mencoret 10 kali di dalam buku kalimat. Buku kalimat ya tuh. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bentuknya adalah hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Apa sependapat dengan ini? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah atau karena terlambat sekolah, pokoknya itu sampai 100 kali. Menurut Bapak Ibu, ya hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masih hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejo, konsekuensi. Nah, dari sini kira-kira apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, oke, Bu Pipa. Ya, terima kasih Bu Desi untuk pemaparan yang sangat baik. Jadi tadi Bu Desi mengatakan kalau ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ya, jadi memang benar sekali, seperti yang dicontohkan oleh Ibu Desi tadi juga Ibu Rika dan Ibu Vera ke depan. Memang benar kita tidak bisa memaksakan sesuatu kepada orang lain. Karena teori kontrol seperti William Glasser tadi katakan, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Walaupun mungkin sesuatu yang kita sampaikan itu adalah suatu kebaikan, jadi kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain mau menerima sesuatu kebaikan tersebut, karena ya itu tadi dari kontrol mengatakan kalau yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi benar sekali. Nah di sini ada hukuman dan konsekuensi. Jadi di yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan hukuman karena tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai antara kesalahannya dengan. Kalau konsekuensi dia sesuai, misalnya itu konsekuensi kan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi karena tugas temannya tadi sudah rusak, dicoret-coret, maka konsekuensi harus diganti sesuai. Tapi kalau hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Itu menurut saya Ibu Desi. Mungkin ada teman yang lain. Masih ada yang lain? Oke, terima kasih Bu Pipa. Jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Pipa. Iya, terima kasih. Baik, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, betul sekali kata Ibu Pipa tadi ya. Nah, di sini hukuman itu membuat murid akan menjadi terpaksa. Ya, kalau saya tidak melakukan itu, maka saya akan dihukum oleh guru itu. Ya, jadi saya harus. Tidak ada tertanam di dalam diri anak itu rasa tanggung menghormati peraturan. Jadi kalau kita buat itu suatu konsekuensi, maka murid akan sadar akan hal baik atau tidak baik yang akan mereka lakukan. Jadi ada tanggung jawab tersendiri terhadap anak tersebut. Kemudian restitusi. Restitusi yaitu memecahkan masalah. Murid belajar bertanggung jawab dan perilaku untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan restitusi ya, anak itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Anak itu mempunyai motivasi diri. Saya harus melakukan
melakukan ini atau tidak, itu sudah ada tertanam di dalam benaknya, sudah ada keyakinan di dalam dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang negatif. Kalau saya melakukan ini, nanti akibatnya akan seperti ini dan akan menghasilkan seperti ini. Dia tahu, dia menyadari semua itu, ya. Kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Ya, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Coba Bapak Ibu guru, mungkin selama ini kita pernah menghukum anak untuk membersihkan WC, mencabut rumput di halaman sekolah. Kira-kira sebelum menghukum ada nggak sepakatan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru terhadap anak tersebut? Tidak ada. Nah, kamu terlambat datang. Tidak pernah kita menanyakan kenapa anak terlambat datang, apa alasannya. Kemudian kita kan punya keyakinan ke kelas. Kenapa kamu melanggar keyakinan kelas? Itu tidak pernah kita tanyakan. Yang ada kita hanya melakukan, kamu terlambat, silakan berbaris di lapangan. Sesudah itu kamu bersihkan lapangan, cabut rumput-rumput yang ada di lapangan. Nah, itu yang sering kita lakukan. Ya, mungkin dari sini setelah ini kita tidak akan melakukan itu lagi. Itu tidak boleh kita lakukan kepada anak didik kita, ya Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi. Di mana konsekuensi ini yaitu sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi di sini adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita membuat suatu keyakinan sekolah atau keyakinan ke kelas. Anak-anak, keyakinan kelas kita yaitu disiplin waktu. Kita datang ke sekolah itu jam 7 kurang 15 itu sudah berada di sekolah. Berarti kalau mereka melanggar itu sudah ada keyakinan. Keyakinan dibuat tadi berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kalau mereka melanggarnya, ya mereka sudah melanggar keyakinan sekolah. Nah, ada nilai-nilai yang tertanam di dalam dirinya. Begitu Bapak Ibu ya, kalau kita menghukum anak, itu hukumannya sesuai dengan kesepakatan dari keyakinan yang kita buat. Jangan secara tiba-tiba. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita melakukan restitusi terhadap anak, ya, jadi mereka itu mempunyai perilaku yang kuat. Ibu guru tidak pernah mengatakan saya salah. Yang ibu guru adalah lakukan untuk memberikan perbaikan terhadap diri saya. Jadi anak tidak merasa dendam dengan kita, ya. Dia hanya mengucapkan terima kasih, Bapak Ibu guru sudah menuntun saya, sudah mengajarkan yang terbaik untuk saya. Inilah restitusi. Kita cari jalan keluarnya. Kalau ada salah, apa jalan keluarnya? Kita tanyakan ke anak, bagaimana kamu bisa merubah diri kamu supaya kamu lebih baiklah lagi. Keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas yaitu kita membuat suatu kesepakatan keyakinan kelas.
Baik, kembali ke laptop. Ya, batas keyakinan kelas tadi ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini yaitu keyakinan kelas. Nah, kira-kira sudah ada yang menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, Ibu Wali kelas? Sudah, alhamdulillah. Begitu. Jadi keyakinan kelas yaitu berupa kesepakatan kelas yang diyakini memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri murid sehingga murid akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Itu tadi ya, kalau sudah ada keyakinan ke kelas. 4 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Ibu bahasa Inggris. Ibu bahasa Inggris Ibu Rike, apa artinya di gambaran hati ini Bu? Saya bukan guru bahasa Inggris Bu. Ya. Ini adalah tanda harapan, kesenangan. Kemudian super pipa. Dia bertahan hidup. Kemudian kebebasan. Ini gambar kupu-kupu yang terbang di layar. Pengen bebas. Nah, di sini ada pengertiannya. Karena saya tidak bisa bahasa Inggris, saya salin artinya, Bapak Ibu. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama yang dibutuhkan seorang manusia itu adalah bertahan hidup, ya. Ini kebutuhan yang paling utama yang kita inginkan sebagai manusia. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Bapak Ibu guru, saya tanya tadi sebelumnya, apa kabar? Baik, berarti sudah sehat semua. Untuk ibu kita yang masih sakit, Ibu Septi dan Ibu Ike, kita doakan semoga mereka berdua cepat sehat kembali. Amin. Kemudian ke rumah, kebutuhan bertahan hidup ada rumah. Kita semuanya menginginkan tempat tinggal, ya, yaitu sebuah rumah. Kemudian makanan. Kebutuhan bertahan hidup itu salah satunya ada makanan. Kalau kita tidak makan, maka kita tidak akan hidup. Betul sekali. Jadi kebutuhan biologis
sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan biologis ini termasuk kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu, ya Pak Nugraha, laki-laki sendiri. Ya, kita ini ada namanya kebutuhan biologis Pak Nugraha. Ya, kalau Bapak Ibu semuanya sudah paham yang ini. Mungkin yang belum paham Bunda yang masih single. Ya Bun. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Bahasa Inggrisnya nggak usah kita baca, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Lanjut aja. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Ini kebutuhan kasih sayang. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ini ingin rasanya dikasihi dan disayangi. Ya silakan Bapak Ibu sambil makan gak apa-apa. Saya lanjut, kalian lanjut ya. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan penguasaan. Penguasaan atau power, ya habis energinya yuk. Penguasaan atau power berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Misalnya menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kesenangan atau fun. Ada yang kita penuhi yaitu kebutuhan kesenangan. Kemudian 5, posisi kontrol, restitusi. Ya, jadi 5 posisi kontrol guru ya. Seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan, dunia, berkualitas, murid dan sebagainya. Kemudian 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol ini, yang mana yang kira-kira harus kita terapkan kepada anak didik kita. Ya, ini contohnya untuk penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Katanya itu kalau kamu tidak melakukannya, awas. Ya, kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Hasilnya. Kalau kaitannya dengan dunia, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, bapak itu, ibu itu, ya. Kalau membuat rasa bersalah, yaitu biasanya dilakukan guru adalah berceramah dengan mengatakan seharusnya begini. Nah, ibu kecewa sama kamu. Ya, seperti itu yang biasa dikatakan oleh seorang guru dalam posisi pembuat rasa bersalah. Guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Kemudian mengatakan, ibu stres nak dengan kamu nih. Kamu lagi. Kemudian untuk hasil menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Anak pun bisa berbohong, bisa menyembunyikan masalah. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi dianggapnya sebagai seorang guru itu sebagai dunia yang berkualitas ya. Kemudian murid hanya berkata, maafkan saya Bu jika saya melakukan kesalahan. Hanya sebatas itu yang dilakukan oleh murid. Kemudian sebagai teman guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru akan berkata, ayolah nak lakukan demi ibu. Ya, demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak pernah bantu. Demi itu sebagai teman. Kemudian hasilnya anak menjadi ketergantungan. Murid melakukan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena kita dianggapnya sebagai teman.
Kemudian saya berpikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Dia masih menghukum saya, masih melakukan ini. Padahal katanya ibu itu sudah teman. Kalau sekarang istilahnya sudah bestian. Kemudian pemantau, yaitu guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Terus kenapa kamu melanggar peraturan? Itu ya memantau. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru dalam peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus diperoleh, berapa halaman yang harus saya tulis, kemudian menitikberatkan pada sanksi atau hadiah. Terakhir yaitu manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang harus kita yakini, apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah, hasilnya untuk anak menguatkan pribadi, kemudian kaitan dengan berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dunia yang berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Coba ada video, kita saksikan bersama. Kita lihat ini seorang ibu guru di posisi penghukum. Nanan, sini kamu. Siapa ini bukunya? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus melakukan basket Bu? Kebetulan saya Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. itu Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. boleh nah, jangan lagi Bu. Posisi pembuat rasa bersalah. Masih naren ya. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan susah lagi ya Pak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidur dapat kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman. Siapa yang kira-kira ada di posisi? Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis
ibu saya udah membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi memantau mengasah tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Satu lagi, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol.
Baik Bapak Ibu, ya ada 5 posisi kontrol seseorang guru. Nah, kita sudah bisa mengoreksi diri kita masing-masing, kita berada di mana, ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris Ibu itu, ya, di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa tak acuh pada pelajaran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengerjakan kamu, mengajar kamu. Tidak kasihan sama Ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, dari ilustrasi cerita di sini ya, kira-kira Ibu Dani ini posisinya seperti apa? Ya, membuat rasa bersalah. Di mana membuat rasa bersalahnya, Bapak Ibu? Iya, kamu tidak kasihan sama saya, ya, tidak kasihan sama Ibu. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, ya. Iya, betul sekali. Jadi dari contoh ini bahwa Ibu Dani ini sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kira-kira sudah paham ya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol yang ada pada kita sebagai seorang guru. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ya. Di sini kalau buat merasa bersalah itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Kemudian kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, itu biasanya bahasa yang sering keluar. Kemudian kalau pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu untuk membuat rasa bersalah. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar. Sama ya tadi. Kemudian ya, langsung ke segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Di mana yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu di menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini atau itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, Bapak Ibu, kita kan sudah ada namanya keyakinan ke kelas. Jadi kita tanyakan di sini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Mungkin nanti belum begitu sempurna, tapi ada contohnya ya yang pernah saya terapkan. Nah, ini Bapak Ibu, dia lagi ya. Kamu tahu kenapa itu panggil kamu di sini?
Izin menjelekkan nama orang tua saya, Bu. Jadi benar ibu kalau di posisi kamu ini juga akan masalah. Jadi kalau Ini validasi tindakan ya. Saya tunjuk mukanya, Bu. kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Apa alasannya? Ya, Bu, saya tidak terima nama orang tua saya jadi aja, Bu. Ya, lain kali ya, kamu harus bersikap lebih sabar, lebih bisa menurunkan diri kamu, tidak kembali ke jalan. Kalau seandainya kamu tidak lebih lagi daripada itu, mungkin kejadiannya akan bisa seperti itu. Jadi kamu harus sabar dan bisa menunggu. Ya, bisa. Nah, kamu tahu kan keyakinan kelas kita? Saya tahu, Bu. Kamu sedang melanggar keyakinan kelas apa gitu? Saya telah melanggar keyakinan tidak saling menghargai dan tidak saling menyayangi. Mulai sekarang, apakah kamu mau menghargai sikap kamu? Kalau Bu, Gimana caranya supaya ibu bisa percaya kamu akan sembuh? saya berjanji tidak akan marah-marah lagi seperti ini dan menepati keyakinan kelas kita, Bu. Bisa dilakukan ke keyakinan kita. Mulai sekarang, ibu sudah beri kamu dan beri ya nak ya. Dan nanti setelah pulang dari ibu dengan gizi dan makan. Terima kasih banyak. Ya, itu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan, Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas ini sudah kita terapkan bersama-sama di sekolah, yaitu selalu mengembalikan buku pada tempatnya di peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berdiri di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya itu bertanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Jadi begini Bapak Ibu, saya contohkan. Kita pakai helm, ya, pakai helm itu takut dengan polisi atau apa? Ya bagaimana? Melindungi kepala, bukan takut dengan Pak Polisi, bukan. Ya, kita terapkan. Jadi saya pakai helm, kalau tidak nanti ditangkap polisi. Berarti kita takut dengan peraturan. Cuma kalau kita memakai helm, takut nanti kalau saya jatuh pakai motor, kalau saya jatuh tidak ada yang melindungi kepala saya. Berarti itu keyakinan. Kita meyakini untuk keselamatan. Iya, sudah ada semua keyakinan dan peraturan. Nah, kalau anak-anak kita masih banyak yang belum sadar akan peraturan dan keyakinan ini. Mereka menganggap semuanya adalah peraturan, bukan keyakinan. Seharusnya yang kita terapkan adalah keyakinan. Baik, habis ternyata ya Bapak Ibu sampai di penghujung acara ini. Ada bantuan sedikit, paman pula bawa buah tangan, bawa celana, simpan di lemari. Bapak Ibu, mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan karena saya sudah lelah berdiri ya. Oke, ya satu lagi. Iqbal kerja di Sumatera Selatan, pulang kerja selalu curhat. Silakan jika ada pertanyaan singkat karena ini bukan curhat. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya?
Tidak ada yang mau bertanya, sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, saya minta refleksi. Bu Viva bisa merefleksi hasil kegiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat bagus sekali dari Ibu Resna ini dalam penjelasan materi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jujur Ibu Resi, dengan mendengarkan materi dari Ibu tadi, kami paham kalau posisi yang terbaik yang dimiliki oleh guru itu adalah sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Kenapa demikian? Karena dengan menerapkan sebagai manajer dengan segitiga restitusi tadi, maka kita memberikan identitas berhasil kepada murid-murid kita, bukan identitas gagal. Kalau kita menerapkan identitas sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, atau mungkin sebagai teman, maka murid-murid kita tadi akan memiliki identitas gagal. Motivasinya kalau hukuman itu karena ketidaknyamanan, karena takut. Motivasinya masih motivasi ekstrinsik, karena takut dihukum, takut dimarah, takut bawa ini. Itu kalau penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, identitas saya kan selalu membuat merasa gagal, seperti itu kan. Kesalahan itu semuanya pada murid, jadi identitasnya juga gagal, juga tidak bagus. Sebagai teman, guru kurang memiliki wibawa, kemudian tidak tegas kalau sebagai teman, dan identitasnya juga gagal. Nah, yang paling bagus adalah sebenarnya yang sebagai pemantau tadi juga sudah cukup bagus. Alangkah baiknya kalau mungkin setelah mendengar materi dari Bu Resnaini ini, kita bisa menerapkan budaya positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kemudian memberikan identitas berhasil kepada murid kita. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena memang ada motivasi di dalam dirinya. Misalnya, saya mau belajar bukan karena takut dihukum, bukan karena ini, bukan karena itu, atau misalnya karena mendapatkan penghargaan, bukan karena itu, tapi memang saya mau belajar karena itu untuk diri saya misalnya. Dan betul sekali ada kebutuhan dasar manusia. Seseorang itu akan berusaha memenuhi kebutuhannya. Saya mungkin Ibu Resna ini, saya sangat suka dengan speaking Ibu Resna ini. Mungkin karena saya butuh fun, ya butuh fun. Begitu juga kalau melihat konten. Saya sukanya konten itu yang lucu-lucu. Kenapa? Bagi saya hidup ini terlalu serius saya jalani. Jadi saya butuh yang fun-fun. Jadi memang betul, kita itu akan berusaha memenuhi kebutuhan kita. Banyak sekali materi yang kami dapatkan Ibu Resna ini, terima kasih banyak pemaparan materinya. Alangkah bagusnya kalau budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita SMP 15 Bengkulu Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu. Berarti tidak sia-sia saya hari ini memberikan materi. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh bisa menerapkannya kepada anak didik kita, ya. Lakukanlah mulai dari sekarang, ya, demi perbaikan pendidikan kita, demi anak didik kita. Karena tugas kita adalah menuntut tumbuh kembangnya anak dalam mencapai cita-cita mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih. Untuk SPRIKIM-nya nanti setiap kegiatan kita lanjutkan aja SPRIKIM ya, karena betul sekali kita itu butuh kesenangan ya.
biar tidak kaku, biar tidak suntuk. Karena 5 kebutuhan dasar kita itu harus terpenuhi semuanya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada lagi pantunnya Bapak Ibu. Warung beli makanan, cakep. Ya, alat ya. Warung beli makanan. Warungnya milik sama. Bila ada kesalahan, mohon Bapak Ibu untuk dimaafkan. Ya, monggo. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu presentasi saya hari ini tentang pengimbasan modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali dapat berjumpa lagi dengan kalian ya. Hari ini Ibu minta waktunya sebentar sebelum belajar. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Sudah pernah dengar kata keyakinan kelas? Kira-kira kalau peraturan kalian sudah pernah dengar kata peraturan kelas ya. Nah sekarang kita ganti menjadi kata keyakinan. Jadi kalau keyakinan kita itu lebih meyakini dari hati kita sendiri. Karena kita membuatnya adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Sehingga bisa kita terapkan secara bersama-sama dan diyakini bahwa nilai itu sangat berguna bagi kita. Mau berkeyakinan kelas? Mau. Oke, kalau mau. Jadi di sini Ibu kasih ya, ada kertas sticky note ya. Jadi kita buat keyakinan kelas. Nanti kalian buat dalam satu sticky note ini satu kata. Kemudian kita tempelkan ke depan. Nanti kita ambil kesepakatan bersama. Saling membantu satu sama lain, tidak membedakan teman, bekerja sama, santun, tidak memakai sepatu berwarna putih atau sopan. Jadi yang ini kita sepakati di dalam kelas kita. Itu dia tadi, tidak berkelahi. Jadi kalau masih ada yang berkelahi berarti melanggar keyakinan kelas 9A. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini maksudnya kalian itu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apapun, ya. Jadi kalau ini misalnya barang 9A kok hilang sama saya, berarti saya bertanggung jawab dengan cara mengganti. Kemudian mengerjakan tugas piket. Jadi tugas piket kan sudah ada di jadwal piket masing-masing ya. Nah, kalau misalnya tugas piket hari ini siapa yang piket, maka berusahalah untuk mengerjakan tugas piket karena sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Kemudian datang tepat waktu. Kita masuk jam berapa? 7.30. Berarti kita 7.30 sudah berada di ruangan. Kemudian tidak ribut saat guru menjelaskan
menjelaskan pelajaran. Dalam artian ini kalau guru sedang menjelaskan, ya kalian dengarkan terlebih dahulu, kecuali nanti diberikan kesempatan untuk bertanya atau berpendapat, ya. Kemudian dan tidak boleh dilanggar. Namanya keyakinan berarti itu sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Sudah kita yakini, berarti kita tidak boleh melanggar lagi kalau kita yakin. Kenapa kita yakin tidak boleh berkelahi? Karena efeknya apabila kita berkelahi maka akan menimbulkan kekerasan terhadap diri kita dan orang lain. Jadi kita harus yakini. Contohnya, misal kalian memakai helm, itu peraturan atau keyakinan? Kalau kalian anggap memakai helm adalah peraturan, berarti kalau tidak ada polisi kalian tidak akan memakai helm, ya kan? Kalau tidak ada polisi tidak akan memakai helm, karena memakai helm adalah bagi kalian sebuah peraturan. Jadi nggak usah pakai helm karena polisi nggak ada. Tapi kalau seandainya memakai helm itu adalah keyakinan, ya, menurut kalian memakai helm adalah keyakinan. Jika kalian tidak memakai helm, kalian berpikir nanti kalau saya kecelakaan atau saya roboh, ya, kalau saya tidak memakai helm bisa terbentur kepala. Berarti memakai helm adalah keyakinan kita untuk keselamatan, ya. Nah, seperti itu contohnya. Kita hari ini sudah kita sepakati, harus kita yakini di dalam hati dan kita laksanakan. Oke, sepakat ya? Sepakat. Sepakat? Nanti kita buat lebih bagus lagi dari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maicin Aura Auliasari dari kelas 9A. Saat membuat keyakinan kelas saya sangat senang sekali, karena menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting buat kami karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat membuat keyakinan kelas, saya sangat senang sekali karena menurut saya sangat berguna bagi kami dalam membuat disiplin kelas kami agar kita rasa aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.